Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam wa makhtalafa alladhina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sari'ul hisab. Al-ayah. Hadirin jamaah Masjid Imanuddin yang berbahagia, bersyukur kepada Allah seraya memanjatkan pujian pengagungan kepada Allah, Zat yang Maha Rahman, Maha Rahim, yang di tangannya segala kebaikan dan keburukan, dan kita hanya berharap kebaikan dan kemuliaan dari Allah yang Maha Baik. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai orang yang baik, yang pantas mewarisi surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada yang mulia junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, kajian kita kali ini melanjutkan yang minggu lalu tentang persoalan pemilihan atau baiat Khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sejarah mencatat adanya kandidasi atau figur-figur yang disodorkan untuk menjadi khalifah setelah Rasulullah. Perdebatan panjang terjadi sehingga membuat jenazah Rasulullah harus tertunda untuk penguburannya. Dan akhirnya secara aklamasi, secara kuat, akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq terpilih menjadi khalifah. Tidak ada yang membantah, tidak ada yang menjadi menentang pemilihan atau baiat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan segala kelebihan, kemuliaan, dan juga keutamaan-keutamaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka menarik untuk kita bahas kali ini tentang Khalifah Al-Awwal, pemimpin atau pengganti Rasul yang pertama ini. Karena alasan Sayyidina Umar yang mengawali baiat itu adalah bahwa Abu Bakar pantas menjadi khalifah dengan segala keutamaan dan kelebihannya, disebut satu persatu gitu. Padahal sebelumnya justru Abu Bakar sendiri yang memberikan pilihan kepada dua putra terbaik, kepada dua sahabat terbaik. Dari Muhajirin adalah Umar, sementara dari sahabat Ansor adalah Abu Ubadah. Tapi berbalik kemudian Umar justru yang membaiat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Saudara-saudara yang berbahagia, Abu Bakar ini tidak ada yang membantah, tidak ada yang mengecilkan sama sekali tentang kemuliaan beliau, tentang keutamaan beliau. Bahkan di antara sabda Rasulullah tentang Abu Bakar adalah, kata Rasulullah, "Lau kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abu Bakrin walakin ahi wa sahibi." Seandainya ada kekasih, boleh mengambil kekasih
Ya, di antara umatku, di antara manusia, ya, maka saya sudah jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Cuman nggak boleh hanya Allah sebagai kekasih. Terus Rasul mengatakan bahwa dialah akhi wa sahibi. Abu Bakar adalah saudaraku dan sahabatku. Ini lain lagi kata-kata Rasul terhadap Umar. Kalau terhadap Umar, Rasul lain lagi bicaranya. Kata Rasul, seandainya boleh ada nabi setelah saya, maka Umarlah yang pantas menjadi nabi. Bayangin, dalam banyak kepada para sahabat Rasul memberikan kemuliaan-kemuliaan tersendiri. Tapi terhadap Abu Bakar beliau mengatakan, seandainya ada khalil, ada kekasih yang dibolehkan diambil dari manusia selain Allah, maka saya sudah jadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Tapi dia hanya seorang saudaraku dan juga sahabatku. Tentu saja ucapan beliau ini tidak main-main, menunjukkan kedudukan yang tinggi, derajat yang tinggi, kedekatan beliau dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka untuk menguatkan, ya, persaudaraan beliau, persahabatan beliau, beliau menikahi anak dari Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Dinikahi di umur yang masih kecil, baru kemudian digauli di saat ia sudah masuk balik. Kenapa dinikahi dari awal? Pertama, ingin mengikatkan persahabatan beliau dengan Abu Bakar. Terus yang kedua, seorang Aisyah yang cerdas, seorang Aisyah yang pintar, walaupun cemburunya lumayan gede gitu. Karena dalam banyak peristiwa Sayyidah Aisyah ini sering ngambek gitu. Tapi itu kan menunjukkan cinta dan sayangnya seorang istri kepada suami. Kalau ada istri kita, Pak, nggak pernah cemburu, wah, dipertanyakan itu cintanya. Jadi kalau cemburu itu emang berarti ada cinta, ada sayang gitu. Nah, seorang Aisyah yang luar biasa, yang darinya sekitar kurang dari 5.000 hadis diriwayatkan dari seorang Aisyah. Sehingga kalau sahabat pengen tahu urusan kasur, urusan dapur, urusan sumur, nah Aisyah lah sumber rujukannya. Bagaimana tidak? Kan Aisyah lah yang menemani Rasul di rumah beliau. Bagaimana tidur beliau, bagaimana Rasul mandi, bagaimana Rasul makan, bagaimana menu hidangan Rasul saat pagi dan selanjutnya. Yang paling tahu adalah istrinya. Dan istrinya yang dicintainya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ini bapak dan anak, Pak. Bapak dan anak, Abu Bakar dan Aisyah. Buat orang Syiah ini dianggap buruk sekali. Nanti kita akan bedah Syiah itu yang seperti apa Syiahnya. Karena Syiah itu sendiri ada 13 faksi. Ya, ada 13. Kalau nanti dibahas 13-13-nya, insya Allah bosan. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, jadi saudara-saudara, masa secara politik Abu Bakar ini menjadi khalifah tidak terlalu lama, ya 2,5 tahun, hampir 3 tahun, dari tahun 632 sampai 634 Hijriah, Miladiyah. Jadi hanya 3 tahun. Bisa kebayang nggak, Pak? 3 tahun menjadi khalifah, tapi kita lihat nanti gebrakannya, terobosannya, problem politiknya dahsyat sekali. Tapi bisa dilewati oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Saudara-saudara yang berbahagia, kemuliaan Abu Bakar Siddiq diakui, bahkan seorang Umar pun sungkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, terutama dalam hal dermawannya, kebaikannya, dan ibadahnya. Wah, ini Rasul pernah mengatakan, sesungguhnya dalam setiap ibadah itu ada pintu surganya, kata Rasul. Orang yang puasa ada pintu surganya, orang sholat ada pintu
surganya. Orang jihad ada pintu surganya. Orang sedekah ada pintu surganya. Terus Sayyidina Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, mungkin nggak ada orang bisa memasuki seluruh pintu itu? Pintu sholat, pintu sedekah, pintu zakat, pintu jihad, mungkin nggak? Kata Rasulullah, mungkin. Dan aku berharap, bermohon kepada Allah, engkaulah orangnya ya Abu Bakar Siddiq. Kalau Rasul udah begini, udah minta, itu berarti insya Allah pasti buat seorang Abu Bakar Siddiq. Jadi Abu Bakar tidak lagi harus mencari pintu surga, justru sebaliknya, surga yang merindukan Abu Bakar gitu. Nah itulah Abu Bakar As-Siddiq. Tentang bagaimana peran Abu Bakar, kebersamaan beliau dengan Rasulullah tak terbantahkan. Abu Bakarlah yang berkali-kali minta kepada Rasulullah, aku pengen hijrah. Sementara yang lain sudah pindah, sudah hijrah semuanya. Tinggal berapa orang yang belum hijrah, termasuk saya ya Rasulullah. Kapan kau izinkan saya untuk berhijrah? Kata Rasul, sabar, sabar, sampai waktu datang kepada engkau ya Abu Bakar Siddiq. Akhirnya menjelang habis hijrah Pak, para sahabat, Umar kemudian juga termasuk yang terakhir, tapi masih ada yang lebih terakhir. Dan yang terakhir itu adalah Abu Bakar Siddiq. Kapan waktunya? Di saat Rasulullah dikepung rumah beliau. Dikepung Pak, tidak ada selak sedikit pun. Karena ketika itu orang kafir Quraisy, petingginya, apakah Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab dan lain sebagainya, memutuskan bahwa Muhammad gak bisa diasingkan, karena di tempat pengasingan dia akan berdakwah. Muhammad tidak bisa diusir, karena kalau dia terusir di negeri manapun dia akan berdakwah. Maka pilihannya satu, Muhammad harus dibunuh. Mar mikir lagi Pak, Muhammad ini kan dari keluarga yang ternama, kakeknya itu tokoh, keluarganya ini banyak. Kalau kita membunuh Muhammad, urusannya panjang. Ini kisos ya. Jadi kisos itu sudah ada sebelum syariat Islam. Jadi nyawa dibalas dengan nyawa, telinga dibayar dengan telinga, itu sudah ada. Jadi mereka berpikir juga orang kafir, kalau membunuh Muhammad, pasti keluarganya tidak akan tinggal diam, dia akan menuntut balas. Akhirnya ada ide cerdas dari Abu Jahal. Kata Abu Jahal apa? Kalau gitu membunuh Muhammad jangan sendiri, tapi bunuhlah dia secara berjamaah begitu. Bukan sholat aja berjamaah. Jadi bunuh secara, kenapa? Kalau yang membunuh itu banyakkan, maka pada akhirnya nanti keluarga Muhammad tidak akan mungkin menuntut semuanya, dan dia akan puas dengan diberikan uang diat namanya. Diat itu adalah uang tebusan. Berapa dia minta, kasih. Akhirnya disepakati. Muhammad malam itu dikepung rumahnya, dan kebiasaan Rasul, sepertiga malam terakhir beliau keluar. Kemana keluarnya? Ke Ka'bah, karena rumah Rasul tidak jauh dari Masjidil Haram. Bapak Ibu yang pernah haji umroh, ada dua rumah Rasul. Rumah lahirnya beliau, rumah tangganya beliau. Kalau rumah lahirnya Rasul itu jarak dari tempat sa'i itu sekitar 700 meter. Warna kuning, jendela kayu, kira-kira luas bangunannya ya 15 kali 15. Sekarang jadi perpustakaan. Sementara rumah beliau bersama Khadijah dalam rumah tangga itu jaraknya hanya kira-kira 10 meter dari tempat sa'i. Ya. Jadi kalau diukur dengan Ka'bah ya jauh. Karena apa? Dulu Pak, Bu, Ka'bah itu jauh dari tempat tinggalnya orang Mekah, Quraisy. Tapi sekarang antara tempat sa'i dan tempat tawaf udah menyatu sekarang. Nah, saya ingin mengatakan bahwa kebiasaan Rasul sepertiga malam terakhir keluar untuk sholat qiyamul lail. Dan ketika Rasul di Mekah untuk 10 tahun pertama beliau setelah menjadi nabi, belum ada syariat sholat 5 waktu. Rasul berdakwah di Mekah berapa tahun?
13 tahun. Jadi kira-kira 10 tahun berada di Mekah, itu belum ada syariat kewajiban menjalankan sholat 5 waktu. Nah ini nanti dijadikan apa? Jadikan alasan, dijadikan argumen buat kelompok tertentu yang sampai hari ini itu belum wajib sholat 5 waktu itu, Pak. Bahkan belum sholat Jumat juga, Pak. Jadi kalau ada nih katanya Islam, tapi kalau Jumat gak Jumatan. Nah nanti kita ketarik sejarahnya ke situ, Pak. Karena emang sejarah mencatat sholat Jumat itu baru disyariatkan pada tahun pertama dari hijrah Rasulullah. Bayangin, berarti selama 13 tahun Rasul di Mekah belum ada syariat sholat Jumat. Nah mereka, ini ada kelompok, ada aliran yang tidak Jumat sampai hari ini dan tidak sholat 5 waktu. Mereka berpikir bahwa kita ini masih periode Mekah. Wah, belum periode Madinah. Jadi oh itu alasannya. Jadi seakan kita ini harus dibawa balik mundur lagi ke sana. 1445 Hijriah, jauh betul. Nah, saudara-saudara yang berbahagia. Jadi Rasul apa yang dilakukan ketika keluar rumah menuju ke Ka'bah? Salat qiyamul lail. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah di malam hari sedikit atau sebentar saja. Auzid alaih, atau tambah dari itu. Bangun di situ maksudnya adalah bukan bangun dari tidur terus ke kamar mandi, pipis, balik lagi, bukan. Itu mah kita kali. Ditanya, bangun malam gak semalam? Alhamdulillah bangun. Ngapain? Ke toilet. Padahal qumil lail, bangun malam di situ adalah sholat qiyamul lail. Rasulullah terbiasa dengan itu semua. Saudara-saudara yang berbahagia, jadi rumah Rasul dikepung dan kemudian Jibril memberitakan bahwa beliau dalam kondisi terkepung dan turunlah Al-Quran surat Al-Isra yang berbunyi wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ini ayat yang menyuruh Rasul untuk hijrah. Jadi sudah datang waktu itu, saatnya Rasul hijrah, yang artinya wakul, katakan ya Muhammad, Rabbi adkhilni, ya Tuhan masukkan saya mudkhala sidqin, ke tempat masuk atau cara masuk yang baik, wa akhrijni, dan keluarkan saya mukhraja sidqin, ke tempat dan dengan cara keluar yang baik. Nah, ternyata Pak, pas dilihat, oh benar, rumah Rasul rapat itu dikepung oleh orang Quraisy. Perwakilan dari setiap kabilah mengirimkan jagoannya untuk memastikan bahwa Muhammad harus tewas di tangan para jagoan ini secara berjamaah. Bapak Ibu yang berbahagia, Rasulullah Muhammad SAW ketika itu bersama sepupunya yang bernama Ali bin Abi Thalib. Apa pesan Nabi kepada Ali? Ya Ali, malam ini aku harus hijrah. Kau tidur di kamarku, gunakan selimut hijau dari Hadramaut, dan tolong kembalikan titipan-titipan orang Quraisy kepadaku, harus dikembalikan kepada mereka, dan aku akan pergi malam ini. Sayyidina Ali, siap ya Rasulullah, pergilah engkau hijrah, berangkatlah engkau ke Madinah, karena seandainya engkau yang terbunuh, maka tidak ada lagi Islam, tidak ada risalah, tidak ada nabi. Tapi kalau seandainya orang kafir membunuhku di tempat tidurmu, kehormatan buat diriku, dan insya Allah kalau Ali yang mati, insya Allah akan muncul Ali-Ali yang lain. Wah, hebat ini. Masih muda ketika itu Ali, Pak.
Kalau udah bapak-bapak mikir-mikir, ini kalau saya kebunuh anak saya gimana ini? Istri saya gimana ini? Ahli Pak, luar biasa. Bapak Ibu, akhirnya Rasulullah syariatnya menggambil segenggam pasir, kemudian membacakan ayat sebagai satu wasilah. Dibacakanlah Al-Quran yang ayatnya Bapak Ibu hafal. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ, kami jadikan di depan mereka penghalang, wa min khalfihim sadda, di belakang mereka penghalang, fa aghsyaynahum, kami tutup pandangan mereka, fahum la yubsirun, sehingga mereka tidak bisa melihat. Dilempar pasir, membacakan ayat itu, Rasul keluar, mereka tertidur. Ada tafsir mengatakan mereka tidak tidur, tapi Rasul lewat nggak kelihatan, dikirain temennya. Maklum waktu itu belum ada lampu seterang kayak begini nih. Kalau ketemu gini pasti ketahuan Pak. PLN belum ada waktu itu. Jadi Rasul keluar tidak ketahuan. Pertanyaan berikutnya, setelah itu Rasul kemana? Terus siapa yang diajak sebagai teman hijrahnya? Dialah Abu Bakar Siddiq. Maka ketika mengetuk pintu mengucap salam, Abu Bakar kaget. Siapa ini malam-malam ketuk pintu mengucap salam? Pas dibuka Rasulullah. Kata Abu Bakar apa? Ya Rasulullah, enggak biasanya kau datang dalam keadaan seperti ini. Dan bukan engkau datang-datang langsung menemuiku seperti ini ya Rasul, di kondisi yang masih malam begini. Ada apa ya Rasul? Ada apa ya Rasul? Kata Rasulullah, yuk kita berangkat. Kita berangkat. Kemana ya Rasul? Ke Yasrib, belum Madinah waktu itu. Apa kata Abu Bakar? Alangkah, oh ini satu kehormatan, ini adalah satu kebanggaan buat diriku menjadi teman hijrahmu ya Rasulullah. Maka akhirnya Abu Bakar menyiapkan kendaraan, yaitu onta, untuk Rasulullah dan dirinya, menitipkan kepada anak-anaknya tentang rumahnya dan sebagainya. Jadi seorang Abu Bakar memang dipilih dan terpilih menjadi teman hijrahnya Rasulullah. Buat para sahabat ini poin besar ini, karena menjadi teman dalam perjalanan itu pasti yang spesial Pak, nggak main-main. Dan orang biasa kalau diajak jalan itu ketahuan tuh watak dasarnya tuh. Coba aja Pak, kalau pengen tahu Pak Ridwan misalnya, ajaknya jalan 3 hari Pak, ya kan? Tuh ketahuan tuh aslinya tuh. Kenapa? Macam-macam lah. Safar itu emang untuk mengetahui bagaimana watak seseorang. Abu Bakar dipilih sebagai teman hijrahnya. Ini poin besar. Dan kecintaan Abu Bakar kepada Rasulullah ditunjukkan lagi pada saat beliau naik Bukit Sur, ya, bukit tertinggi atau gunung tertinggi di kota Makkah, naik mendaki di malam hari dan dalam kondisi mengendap-endap. Ada riwayat mengatakan Rasul nggak pakai alas kaki ketika itu, sengaja supaya menghilangkan jejak, dan sengaja jalannya itu jingje. Tahu jingje Pak? Apa jingje? Jingjit. Jadi nggak full telapaknya Pak. Itu sengaja itu. Karena kalau full ketahuan, oh ada jejak langkah manusia. Rasul jingje Pak. Jingje, padahal yang diinjak itu adalah gunung batu kerikil yang tajam, bukan tanah, bukan pasir. Akibatnya apa? Jalan mendakinya itu jingje, berdarah Pak Rasul. Bayangin mendaki malam lagi. Sampailah di mulut gua Sur. Di situ Rasul dihalau oleh Abu Bakar, ya Rasul jangan masuk dulu. Saya ingin memastikan bahwa gua ini aman, tidak ada binatang buas. Dan binatang buas di sana tuh kalau nggak anjing gila atau ular berbisa atau kalajengking. Itu kira-kira lah. Ada lubang-lubang di situ. Ternyata benar banyak lubang. Waduh. Maka sebisa mungkin Abu Bakar menutupi lubang-lubang yang ada ini.
Ya, tapi ternyata lubangnya terlalu banyak, sementara yang dibuat untuk nutupin habis, sehingga masih tersisa berapa lubang. Rasul masuk, Rasul capek, semalaman gak tidur Pak. Akhirnya Rasul tertidur di atas pahanya Abu Bakar Siddiq, sambil jari kakinya menutupi lubang yang dicurigai ada hewan buas di situ. Ternyata benar Pak. Di titik di mana jempol kaki Abu Bakar menutupi lubang itu, disitulah ada binatang berbisa, kalajengking Pak. Disengatlah kakinya Abu Bakar. Waduh, langsung Pak reaksi itu Pak, racunnya bereaksi ke tubuh, gemeter Abu Bakar, nggak nahan sakit, sampai akhirnya membangunkan Rasul yang sedang tertidur. Ya kan, kaget betul. Apa kata Rasulullah? Ada apa ya Abu Bakar? Tidak ada ya Rasul. Abu Bakar berbohong karena tidak ingin mengganggu tidurnya Rasulullah. Mencoba untuk tenang Abu Bakar, tapi sakitnya luar biasa, sehingga Rasul untuk kedua kalinya tertidur terbangun lagi Pak. Kali ini bukan getarannya saja yang membangunkan Rasul, tapi ada keringat yang menetes dan mengenai pipinya Rasulullah Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah? Ada apa ya Abu Bakar? Jangan kau sembunyikan dariku apa yang terjadi dengan dirimu. Abu Bakar bercerita, ya Rasulullah, kakiku terkena sengatan kalajengking. Kalajengking Arab Pak, kebayang gak tuh? Ada yang pernah kesengat kalajengking? Kalajengking Arab Pak. Akhirnya apa yang dilakukan Rasulullah? Rasul menunjukkan mukjizatnya. Apa? Ambil air ludah pakai jempol gini, diusap di kaki, jari-jari kaki Abu Bakar Siddiq Pak. Itu sengatan kalajengking diusap oleh jempol Rasul yang ada ludahnya, sembuh, netral Pak, nggak bereaksi lagi tuh, normal lagi tuh Pak. Tuh ludahnya Rasul jadi obat. Kayak gini jangan coba-coba Bapak. Anaknya kena kalajengking pakai ludah, insya Allah sembuh bangga, bengkak mainnya itu biasanya. Jadi Abu Bakar Siddiq berkorban, sangat mencintai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, Abu Bakar menemani Rasul sampai Madinah yang berjarak 460 km. Ya, jauh sekali itu Pak. Juga terlihat bagaimana Abu Bakar Siddiq, walaupun perawakannya kecil, ini perawakannya kecil Pak, kurus dia, rambutnya panjang, saking kurusnya dia tuh Pak, kalau pakai izar, pakai sarung, itu sering melorot, ya, melorot Pak. Sehingga kalau bapak-bapak mengenal tentang isbal itu meninggikan izar, sarung ke atas, itu diantaranya adalah terkait dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kata Rasul dalam hadisnya, innallaha la yanduru ilaihi yaumal qiyamah man jarra thawbuhu khuyala'a. Allah tidak memandang kepada seseorang nanti di hari kiamat yang kainnya itu menutupi apa? Mata kaki sampai engser gitu Pak, sampai ngengser, ya kan? Terus ketika itu Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, itu mas saya itu sering ngengser sarungnya. Nah kata Rasulullah, innaka lasta mimman yastaudzalika khuyala. Abu Bakar, kalau kamu mengengser sarungnya itu bukan karena kesombongan, tapi karena kekurusan. Jadi yang dimaksudkan dengan Rasulullah yang tidak dipandang nanti di hari kiamat, yang mengengserkan sarungnya itu karena dasar kesombongan. Orang Arab ketika itu kalau mengengserkan ininya Pak, izarnya, gamisnya, itu menunjukkan kesombongan. Nih saya nih orang kelas 1, nih saya nih orang kaya. Itu dengan cara memanjangkan izarnya, sarungnya gitu. Maka
Kata Rasulullah, innaka lasta mimman yasna'u dzalika. Kalau kamu mah enggak, karena kamu memang kurus. Itulah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi hadis tentang isbal, tentang meninggikan di atas mata kaki itu adalah dasarnya kesombongan atau tidak. Ya. Nah, itu poin penting di dalam memahami sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terungkap juga dalam hadis Rasulullah tentang keutamaan seorang Abu Bakar Siddiq. Ketika Rasul naik bukit Uhud, Pak, Jabal Uhud, bukit terbesar yang ada di Madinah, yang kalau bapak-bapak sholat jenazah, ya, apalagi tidak hanya menyolatkan tapi sampai mengiring ke kuburan, itu pahalanya dapat 2 kirot. 2 kirot itu apa? Tuh sebesar Jabal Uhud itu, insyaallah. Ini kalau yang rajin nyolatin jenazah, ngiring sampai kuburan, nanti kaget di akhirat. Ya Allah, pahala saya banyak banget ini. Pahala sholat saya biasa-biasa aja ini. Taunya nih orang dulu rajin sebetulnya. Ketika ada jenazah, ikut sholat dan mengiringi sampai kuburan. Itu fadilah menyolatkan sholat jenazah. Satu waktu Rasulullah dan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman naik di Jabal Uhud, Pak. Tiba-tiba goncang nih Uhud, gempa lah bahasa kita. Lumayan goncangannya. Terus apa yang dilakukan Rasulullah? Kemudian Rasul mengatakan, ya Jabal Uhud, usbut anta, fa inna alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidani. Wahai Uhud, diam, jangan bergerak, jangan gempa, karena di atasmu karena di atasmu ini ada nabi, maksudnya beliau sendiri, wasiddiqun, dan sahabatku yang dijuluki dengan Siddiq, maksudnya adalah Abu Bakar, wasyahidani, dan 2 sahabatku yang nanti meninggal dalam keadaan syahid, maksudnya siapa? Umar dan Utsman. Setelah beliau mengatakan begitu, diam itu, Pak, Uhud, Pak, nggak gempa lagi, udah tenang. Saya ingin mengatakan kata-kata Rasul yang mengatakan tadi, di atasmu ada diriku Nabi dan Siddiqun. Jadi memang Abu Bakar nih sudah melekat dalam dirinya itu sebutan Siddiq, padahal namanya bukan Abu Bakar Siddiq. Namanya siapa? Abdullah bin Abu Quhafah, itu nama beliau itu. Dia lebih terkenal dengan julukannya, dengan panggilannya daripada nama aslinya. Terus yang kedua, Rasul mengatakan wasyahidani, dan 2 orang sahabatku yang akan mati syahid, Umar dan Utsman. Ketika itu kan mereka ada bersama beliau. Sejarah mencatat benar adanya apa yang dikatakan Rasul, bahwa Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan meninggal dibunuh. Sayyidina Umar itu ditusuk dari belakang, ditikam dari belakang. Sayyidina Utsman juga sama, diserang dari depan, ya, dadanya diserang, ditusuk dengan pisau sehingga darahnya mengalir menimpa mushaf Al-Quran yang sedang dibaca oleh Sayyidina Utsman. Itu Rasulullah kata-katanya, terbukti dalam banyak peristiwa. Saudara-saudara yang berbahagia, itu kita sekilas tentang profil kemuliaan, keagungan, keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Sekarang masuk ke yang kedua. Apa yang terjadi di masa kekhalifahan Abu Bakar? Ada problem apa? Ada bukan pertengkaran, ada khilafiyah apa ketika itu? Ya. Nah, saudara-saudara, Abu Bakar ini seorang sahabat yang betul-betul ingin bagaimana syariat ini berjalan mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Dia orang yang sangat hati-hati, betul, Pak. Kalau ada putusan, ada kebijakan, ada legacy lah kalau sekarang itu yang dikeluarkan, itu jangan sampai menyalahi apa yang Rasul pernah lakukan, pernah contohkan di dalam kehidupan beliau. Maka urusan ibadah ketika itu, Pak, Bu, termasuk taraweh, sholat malam, nggak ada itu yang ditambah oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi 8 rakaat panjang,
udah gitu lama lagi. Seperti halnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak full 30 hari berjamaah, 3 hari aja. Karena Rasulullah memang seperti itu gitu. Ya. Nah, kalau hari ini ada sholat tarawih sampai 20, bahkan sampai 36, nah itu bukan madhabnya Abu Bakar Siddiq, bukan. Siapa yang melakukan itu? Yang pertama kali yang melakukan adalah khalifah yang kedua, yaitu Umar bin Khattab. Tapi masa Abu Bakar relatif tidak ada persoalan dalam hal ubudiyah. Tapi bagaimana dengan politik? Nah, ada problem besar ketika kekhalifahan Abu Bakar. Apa? Ketika Khalifah Abu Bakar dipilih, ada 2 problem. Pertama, banyak yang mengaku nabi setelah beliau, mutanabbi namanya. Kemudian yang kedua, banyak yang murtad. Tambah lagi yang ketiga, banyak yang enggan berzakat. Waduh, problem ini, Pak. Membiarkan orang menjadi nabi mengancam ini risalah Rasulullah. Membiarkan orang murtad ini akan merembet pada yang lainnya nih, Pak, memprovokasi nanti. Membiarkan zakat nggak dibayar, ini ekonomi negara bisa kolap nih, Pak. Karena ketika itu nggak ada pajak, nggak ada macam-macam, Pak. Kas negara banyak diperoleh dari zakat, dan negara ketika itu mengambil paksa mewajibkan orang yang wajib berzakat untuk membayar zakat. Apa yang dilakukan Abu Bakar Siddiq? 3-tiganya harus diselesaikan. Maka buatlah misi untuk menyerang mereka yang mengaku nabi, dan berhasil. Yang cukup alot adalah ketika menyerang seorang yang ngaku nabi, namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Cukup serius itu, Pak. Sampai-sampai pada misi penyerangan, ini udah isya ya? Perasaan baru mukodi. Sampai-sampai pada saat misi menyerang mereka yang ngaku nabi, 70 penghafal Quran tewas. 70 ketika itu nggak main-main, Pak. Ya, sehingga ketika misi ini selesai dikerjakan, membuat seorang Umar bin Khattab khawatir dengan banyaknya meninggal para penghafal Quran, Al-Quran itu sendiri akan hilang. Kenapa ada pemikiran seperti itu? Karena ketika itu Quran belum dibukukan. Jadi kalau para penghafal Qurannya meninggal, ya hilang juga Qurannya, Pak. Ya. Sehingga seorang Umar bin Khattab begitu keras mengusulkan kepada Abu Bakar untuk melakukan pengumpulan manuskrip Al-Quran, dan kalau bisa membukukannya, menstandarkannya. Ini azan dulu ya. Oke. Mana yang azan? أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Baik hadirin yang saya hormati, kita lanjutkan sedikit, nanti baru ada tanya jawab. Jadi masa-masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar praktis disibukkan, dipenuhi dengan penyelesaian tentang atau terhadap mereka yang murtad, mereka yang ngaku nabi, dan mereka yang enggan untuk berzakat. Tapi semua terselesaikan. Tapi ada problem berikutnya yang sampai Sayyidina Abu Bakar mengatakan ketika ada usulan dari seorang Umar bin Khattab untuk mengumpulkan Al-Quran, kata Sayyidina Abu Bakar, wallahi ini saya tidak setuju. Kenapa? Karena tidak ada pesan wasiat dari Rasulullah untuk melakukan hal ini. Wallahi tidak berani sama sekali. Mengatakan demikian, maka seorang Umar berargumen dengan argumen yang kuat bahwa ini perkara yang penting, sehingga pada akhirnya dengan argumen yang dibangun oleh Umar bin Khattab luluh juga hati seorang Abu Bakar Siddiq. Akhirnya proses pengumpulan naskah-naskah Al-Quran dilakukan. Kemudian seorang Zaid bin Sabit ditunjuk menjadi panitia pengumpulan manuskrip atau naskah-naskah Al-Quran yang tercecer di antara para sahabat. Cuman karena 3 tahun Khalifah Abu Bakar ini menjabat, sehingga tidak tuntaslah proyek ini, Pak. Sehingga kemudian dilanjutkan pada masa Khalifah yang berikutnya. Maka ada ungkapan yang menarik dari seorang Umar bin Khattab ketika Abu Bakar menyetujui usulan Umar untuk mengumpulkan naskah-naskah Al-Quran. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Khairul bid'ah hadih, sebaik-baiknya bid'ah yang kayak gini nih, ini nih. Apa itu? Yaitu melakukan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah, tapi karena ini menyangkut urusan umat yang sangat penting, urgen, yaitu menghimpun manuskrip Al-Quran, maka menjadi sesuatu yang baik. Apakah ditentang oleh sahabat yang lain? Ada, tapi coba diyakinkan dengan alasan yang sangat kuat. Dan akhirnya jasa Abu Bakar Siddiq dirasakan oleh para sahabat ketika itu, walaupun tidak tuntas ya, karena hanya baru mengumpulkan manuskrip saja. Menjadi tuntas ketika masa Utsman bin Affan. Tapi seorang Umar mengatakan ini bid'ah, ini perkara yang baru sebetulnya, yang nggak pernah diwasiatkan Nabi, tidak pernah dicontohkan Nabi, tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Tapi ini adalah bid'ah yang baik. Ini sangat terkenal kata-kata Sayyidina Umar bin Khattab seperti itu. Saya kira sampai di situ saya berbicara tentang bagaimana kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Karena nanti perbedaan, adanya paham-paham itu biasanya berkisar dari 3 persoalan. Persoalan politik, persoalan kesukuan, dan persoalan pemahaman terhadap teks. Biasanya tidak keluar dari situ, Pak. Adanya perbedaan ya 3 hal ini. Karena masalah politik, masalah kesukuan, asobiyah. Kalau politik itu sia-sia, kalau kesukuan itu asobiyah. Nah, kalau pemahaman, interpretasi itu fahmiyah, pemahaman. Biasanya dari situlah. Nanti kita akan urai lebih dalam. Saya kira itu, barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Tidak ada ya? Pak Ridwan? Cukup? Baik, alhamdulillah. Demikian saya kira apa yang bisa kita sampaikan dalam pembahasan Firqah An-Najiyah dan Firqah Ad-Dalalah. Baru sampai pada pembahasan Sayyidina atau Khalifah Abu Bakar Siddiq. Mudah-mudahan jadi pengetahuan buat kita
tambahan ilmu serta wawasan cakrawala kita di dalam peradaban Islam. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.